Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Restu Tias Prameswari dengan NIM 1913081008 dari kelas A5A Kimia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan dalam praktikum analisis kualitatif senyawa organik. Nah, untuk soal yang pertama, apa yang mendasari digunakannya blok logam atau alat tele dalam menentukan titik leleh? Nah, alat tele sendiri ini dirancang untuk memberikan konveksi dan perpindahan panas yang sangat baik untuk menentukan titik leleh dan titik didih. Sedangkan untuk blok logam atau balok logam yang berfungsi untuk memadatkan atau mendorong masuk bahan yang akan diuji pada tabung pipa kapiler. Nah, kedua alat ini merupakan alat yang biasanya digunakan dalam menentukan mikro yang bertujuan untuk mengefisienkan bahan yang ada. Alat kedua ini juga memiliki perambatan panas yang lebih merata, sehingga untuk menentukan titik leleh lebih akurat atau optimal. Adapun ketentuan penggunaannya, yaitu untuk alat tele sendiri bisa dapat mengukur titik leleh kurang dari 200 derajat Celcius, sedangkan untuk balok logam sendiri memiliki untuk senyawa yang memiliki titik leleh di atas 200 derajat Celcius. Soal nomor 2. Mengapa digunakan minyak goreng sebagai penangas? Dapatkah dengan air? Nah, karena pada umumnya senyawa-senyawa organik memiliki titik didih yang sangat tinggi, sehingga jika kita menggunakan air sebagai penangas, maka air akan lebih dahulu mendidih sehingga mengganggu proses pengamatan akibat munculnya gelembung-gelembung air. Nah, jika kita menggunakan minyak goreng, titik didih minyak goreng yang sangat tinggi sehingga dapat menentukan serta mempermudah kita dalam mengamati zat cair ketika menguji titik leleh senyawa dengan titik leleh di atas 200 derajat Celcius. Nah, sebenarnya air juga dapat digunakan sebagai penangas, namun zat organik harus memiliki titik didih yang kurang dari titik didih air, yakni 100 derajat Celcius. Soal nomor 3. Mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Pada umumnya, kristal dari senyawa organik murni memiliki titik leleh yang tertentu dan tajam, yang artinya kisaran titik leleh atau range suhu antara kristal senyawa saat mulai meleleh dengan saat meleleh sempurna tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Nah, jika pada percobaan kita ditemukan kesalahan atau range suhunya lebih dari 1 derajat Celcius, maka hasil pengamatan dapat dikatakan kurang tepat atau tingkat ketidakmurniannya berkurang karena adanya zat pengotor. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan kriteria zat pada murni. Nah, suatu senyawa akan dikatakan murni ketika rentang suhu lelehnya makin sempit, biasanya tidak lebih dari 1 derajat. Adanya zat asing dalam suatu kisi akan mengganggu struktur kristal keseluruhannya dan akan memperoleh ikatan-ikatan di dalamnya. Akibatnya, titik leleh senyawa campuran ini akan lebih rendah dari senyawa murninya. Dan yang paling penting adalah trayek lelehnya akan semakin lebar. Soal nomor 5. Bagaimanakah Anda menyimpulkan bahwa zat cair tersebut murni? Cara menyimpulkan zat cair yaitu yang pertama, jika range perbedaan temperatur sampel yang diuji tidak lebih besar dari 1 derajat Celcius. Selanjutnya, memastikan tidak ada zat lain pada sampel organik karena jika adanya zat lain dalam sampel organik,
dapat menyebabkan turunnya harga titik leleh dari senyawa organik yang sesungguhnya dan dapat mengurangi kemurnian sampel. Soal nomor 6. Apakah termometer yang Anda gunakan perlu dikalibrasi? Jelaskan. Termometer yang digunakan perlu dikalibrasi terutama untuk termometer raksa. Karena tujuan dari kalibrasi sendiri adalah untuk menguji kemampuan kerja termometer tersebut, baik dalam mengukur batas bawah dan skala termometer, serta untuk memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh sistem pengukuran yang ada pada dinding termometer. Nah, kalibrasi termometer dapat dilakukan dengan sistem correction. Soal nomor 7. Uraikan bagaimana cara menggunakan alat refraktometer yang ada di lab organik. Sebelum dipakai, prisma refraktometer dibuka, lalu dibersihkan dengan menggunakan kapas beralkohol yang mengarah ke bawah, kemudian dikeringkan. Nah, pada bagian prisma refraktometer yang sudah kering, setelah itu ditetesi dengan tetes cairan, semisal Aquades. Cairan dituangkan hingga melapisi seluruh permukaan prisma. Untuk mengambil cairan yang ingin diukur, gunakanlah pipet. Untuk yang langkah selanjutnya yaitu tutup secara hati-hati refraktometer dengan mengembalikan pelat ke posisi awal. Jangan memaksa prisma untuk masuk jika ada sesuatu yang tertahan. Tahapan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan hasil silenitas, lihatlah ke dalam ujung bulat refraktometer. Lalu catat, jika akan terlihat satu angka skala atau lebih, skala salinitas biasanya bertanda 0/00 yang berarti bagian per 1000 dari 0 di dasar skala hingga 50 di ujungnya. Ukuran salinitas terlihat pada garis pertemuan bagian putih dan biru. Soal nomor 8. Bagaimana hubungan antara temperatur dengan indeks bias? Jelaskan. Indeks bias senyawa ditentukan oleh kerapatan molekul-molekulnya. Nah, hubungan antara temperatur dan indeks bias adalah temperatur mengatur kerapatan dari medium. Oleh karena itu, kecepatan cahaya pada medium juga akan berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi suhu, maka nilai indeks bias akan semakin turun secara linier. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemanasan yang menyebabkan kerapatan senyawa berubah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada analisis kualitatif senyawa organik. Jika ada jawaban yang kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi dan terima kasih.